Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat semua ya. Perkenalkan, nama Abang Rizky Nainggolan, Abang dari Sekolah Minggu Resort Bandung. Hari ini Abang diberi kesempatan dan adik-adik untuk memuji Tuhan sama-sama. Ya, sebelum kita ke ibadah, mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sebelum kita ke ibadah selanjutnya, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas berkat dan pimpinan Tuhan yang telah menyertai kami dari malam hingga pagi ini sehingga kami dapat beribadah Tuhan kepadamu hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin mengangkat pujian, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang membimbing jagai kami, buka hati telinga kami Tuhan, agar kami dapat memuji-Mu dengan sepenuh hati dan mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Begitu juga Tuhan untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus yang berkati kedua orang tua kami, agar orang tua kami juga bisa sehat selalu dan selalu mendampingi kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, gimana teman-teman, apakah udah segar semuanya? Nah, bagi yang masih belum ngantuk, kita angkat satu pujian lagi, yaitu kita angkat satu lagu, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, gimana adik-adik? Apakah udah segar semuanya? Nah, pastinya udah pada segar dong ya. Nah, ada yang inget nggak 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada umat Israel? Bagi yang belum tahu, mungkin kita udah pada lupa-lupa lagi ya. Nah, kita coba untuk salah satu 10 perintah Allah. Ada yang tahu untuk ayat yang kelima? Nah, bagi yang belum tahu, mari kita baca bareng-bareng biar kita lebih tahu lagi. Nah, untuk perintah Tuhan yang kelima, begini firman-Nya, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, gimana? Udah ingat? Ayo kita bacakan satu kali lagi. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, udah pada hafal kan? Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman kita di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk selalu menghormati orang tua kita ya. Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Pemuda-pemudi Tuhan cinta. Di rumah makan nenek Tuhan cinta. Rasa sayangnya, terlihat dari jauh. Rasa sayangnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rasa sayangnya, terlihat dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, terlihat dari jauh. Rasa sayangnya. Ya. Nah, baik, sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi satu pujian, yaitu tetap setia. Mari kita dengarkan, angkat satu pujian ini dengan hati yang khusyuk, hati yang buka, sehingga apa yang nanti difirmankan oleh Tuhan bisa kita dengarkan dan bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Aku lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat pujian ini satu kali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Abang penuh sukacita dan senang sekali bisa bertemu dengan kalian anak-anak sekolah minggu di KPS Yogyakarta. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Nah, doa dan harapan Abang kalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, dan harapan Abang juga kalian dengan senang hati menerima kehadiran Abang untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita ini. Karena pada hari ini adalah pertukaran pelayanan guru-guru sekolah minggu sedistrik 7. Nah, untuk itu Abang memperkenalkan diri. Nama Abang Pandi Purba, guru sekolah minggu GKPS Bandung. Jadi nanti kalau suatu saat adik-adik main ke Bandung, kalian singgah ke GKPS Bandung, kalian ingat nama Abang. Abang siap bantu kalian untuk tour guide di Bandung. Oke, ini perkenalan singkat ya. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Nah, adik-adik yang sudah mempersiapkan diri, Alkitabnya yang sudah ada, dengan cepat dibuka ya, dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Nah, kalau sudah ketemu, kalian membacanya dalam hati masing-masing dan Abang akan membacakannya dari sini ya. Oke, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik sering menonton TV
Pasti sering ya. Nah, kalau begitu siapa yang nama pemimpin kita yang sering belusukan dan dia disenangi oleh banyak orang karena dia seorang yang pekerja keras? Siapa? Dia adalah siapa adik-adik? Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, Bapak Presiden kita ini adik-adik ternyata punya slogan adik-adik. Dia punya slogan, apa slogannya? Siapa yang tahu? Slogannya adalah bekerja, dan bekerja. Kenapa ya dia pakai slogan itu? Kira-kira kenapa ya? Dia pakai slogan itu karena dia adalah seorang pekerja keras. Dia adalah seorang pekerja yang tekun. Dan dia ingin melakukan hal-hal yang baik pada dirinya dan bagi orang lain. Sehingga dia ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, dan dia ingin menjadi pekerja yang sukses, presiden yang sukses. Nah, adik-adik, hari ini tema firman kita adalah bekerja, dan bekerja. Bekerja, dan bekerja. Nah, adik-adik, nats kita ini firman Tuhan menceritakan tentang pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ingat ya, nats firman Tuhan hari ini menceritakan tentang pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Di mana pada saat itu adik-adik, jemaat Tesalonika ini kehidupannya kacau. Kehidupan mereka gelisah oleh ajaran yang menyatakan hari Tuhan sudah tiba. Ya. Kehidupan mereka kacau, gelisah karena ajaran hari Tuhan sudah dekat. Nah, akhirnya apa adik-adik? Jemaat Tesalonika ini terpengaruh untuk percaya pada ajaran itu. Ya, mereka terpengaruh dengan ajaran itu. Sehingga apa? Mereka menganggap tidak ada gunanya lagi mereka bekerja. Ya. Tidak ada gunanya lagi mereka bekerja. Nah, oleh karena itu hidup mereka menjadi tidak teratur. Hidup mereka menjadi tidak tertib lagi, tidak lagi bekerja. Hidup mereka terhasut dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna adik-adik. Nah, Paulus di sini sebagai pemberita Injil dan dia seseorang pembuat tenda, dia tegas menegur mereka adik-adik. Paulus menasihati jemaat Tesalonika supaya mereka itu giat bekerja, supaya jemaat Tesalonika ini tidak bermalas-malas, melarang mereka malas-malasan dan menasihati mereka supaya tidak menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, Paulus di sini sebagai penginjil, dia tidak hanya menasihati mereka, tetapi Paulus juga terlebih dahulu menunjukkan dirinya sebagai teladan adik-adik lewat sikap atau tingkah lakunya yang mau bekerja, dan dia tidak mau membebani diri orang lain. Nah, dan dia tidak mau bermalas-malasan adik-adik. Dia menjadikan dirinya sebagai contoh, dia menjadikan dirinya sebagai teladan bagi jemaat Tesalonika itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang yang membiasakan dirinya rajin, orang yang membiasakan dirinya bekerja keras, tentunya apa? Dia akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tentunya dia akan memperoleh keberhasilan adik-adik. Dan satu lagi, dia juga bisa membantu orang yang berkekurangan. Artinya dia menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah firman Tuhan ini sampai kepada kita adik-adik. Ya, sampai kepada kita di sini diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan, walaupun kita dalam kondisi
yang terbatas, kita disarankan untuk tidak bermalas-malasan. Kita disarankan untuk tidak bermalas-malasan untuk bekerja dan tidak bergantung pada orang lain. Ya, tidak bergantung pada orang lain. Firman Tuhan ini menginginkan kita untuk mau bekerja dan berjuang dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur, sehingga dengan cara demikian orang Kristen, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan, anak sekolah minggu GKPS Yogyakarta ini kiranya dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau begitu abang mau bertanya, Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi beserta isinya berapa hari? Selama berapa hari adik-adik? Selama 6 hari, ya. Dan di hari ke-7 Tuhan istirahat. Tetapi adik-adik, tidak sampai di situ. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak duduk. Tetapi Dia memelihara semua ciptaannya. Dia memelihara semua ciptaannya. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan bekerja. Artinya Tuhan bekerja adik-adik. Nah, kalau begitu, bagaimanakah dengan kita anak-anak sekolah minggu ini? Bagaimanakah dengan kita anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan? Coba tanya dalam hati dulu. Apakah aku ini pemalas ya Tuhan? Coba tanya diri kalian. Apakah aku ini pemalas ya Tuhan? Apakah hidupku ini masih belum tertib ya Tuhan? Apakah hidupku ini masih bermalas-malasan ya Tuhan? Adik-adik, coba tanya dalam hati masing-masing dan jawab di dalam hati masing-masing. Kalian yang tahu jawabannya adik-adik. Nah, kalau begitu, abang mau bertanya, kegiatan apa sih yang kalian lakukan setelah kalian bangun tidur? Kegiatan apa yang kalian lakukan setelah kalian bangun pagi? Coba apa? Coba apa adik-adik? Main handphone. Wah, setelah bangun tidur main handphone. Terus apa kira-kira adik-adik yang kalian lakukan? Ambil sikap berdoa. Terus apa lagi? Melipat selimut bang. Terus apa lagi? Membersihkan kamar sendiri bang. Terus apa lagi? Membantu mama bang. Membantu ngapain? Mencuci piring, ngepel. Terus menyapu, menyiram bunga, mempersiapkan mata pelajaran bang. Membantu adik bang. Mengerjakan PR bang. Oke, itu adalah luar biasa adik-adik. Kalau anak-anak sekolah minggu melakukan hal itu adik-adik, luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tadi adik-adik. Kita diberi Tuhan untuk kita diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tadi. Belajar, berdoa, membantu orang tua, mempersiapkan diri untuk pelajaran hari ini, mempersiapkan diri untuk sekolah minggu. Tetapi adik-adik, yang jadi pertanyaannya adalah, sering terjadi kita tidak mau melakukannya. Alasannya karena apa adik-adik? Alasannya karena apa? Malas. Hanya menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya seperti itu tadi. Ketika bangun tidur, mendiamkan diri, bermalas-malasan, tidak mau mempersiapkan diri untuk belajar, tidak mau mempersiapkan diri untuk mengerjakan PR. Hanya fokus
fokus pada kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Main game, main gadgetnya, menonton, sehingga lupa waktu adik-adik. Artinya apa? Itu adalah bentuk hidup yang tidak teratur. Nah, itulah bentuk hidup yang tidak teratur. Dan artinya kalau hidup itu tidak teratur berarti apa? Berantakan. Kalau hidup kita tidak teratur, kalau hidup kita berantakan, tentunya hal-hal baik itu akan jauh dari kita adik-adik. Kesuksesan itu akan jauh dari kita. Masa depan yang baik itu akan jauh dari kita adik-adik. Nah, kalau begitu, mari kita belajar dengan orang Jepang. Ya adik-adik, mari kita belajar dengan orang Jepang. Orang Jepang punya kebudayaan. Apa kebudayaan mereka? Kebudayaan mereka adalah mereka ada cara untuk menghilangkan kemalasan. Namanya kebudayaan mereka itu adalah kaizen. Ya, kalau kalian lihat nanti kamus dalam bahasa dan di Google, kaizen itu artinya apa? Perbaikan adik-adik. Jadi mereka selalu memperbaiki diri mereka setiap hari. Mereka selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka setiap hari. Nah, jadi sehingga itu menjadi suatu kebiasaan adik-adik. Nah, untuk itu mari kita lakukan adik-adik ya lewat firman ini. Nah, mari kita berikan waktu 1 menit setiap hari untuk melakukan hal baik. Contohnya, ketika kamu bangun tidur, kamu berikan waktu. Ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, terserah. Berdoa. Kamu lakukan setiap hari. Kamu lakukan setiap hari. Setiap bangun tidur, setelah bangun tidur, kamu berdoa. Membersihkan kamar sendiri. Mempersiapkan diri untuk pelajaran hari ini. Mengerjakan PR. Kamu berikan waktu. Jadi kalau adik-adik yang dengan terbiasa seperti itu, pasti ketika kalian sekali tidak melakukan hal yang baik itu, pasti kalian merasa bersalah. Ada yang kurang. Apa ya? Nah, aku pernah ngalamin begitu adik-adik. Ketika selalu rajin sekolah minggu, ya, suatu hari absen sekolah minggu, apa ya yang kurang ya? Kayak ada sesuatu yang kurang begitu. Nah, begitu karena dilakukan terbiasa adik-adik. Nah, sehingga kalau hidup kita teratur, pasti kita akan mendapatkan suatu kesuksesan. Kalau kita belajar yang baik, dampaknya apa adik-adik? Kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Masa depan kita nanti akan lebih bagus. Nah, karena apa? Setahap demi setahap kita lakukan perbaikan. Nah, adik-adik, melalui firman ini, mari kita tinggalkan kemalasan, ya. Mari kita tinggalkan kemalasan. Mari kita tinggalkan kesibukan yang tidak berguna. Mari kita gali segala potensi yang kita miliki. Dan di penghujung dari firman ini, abang ingin mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Dan ayo kita angkat tangan kita, kepalkan begini, dan kita katakan, aku anak yang rajin. Aku anak yang rajin. Aku anak yang rajin. Oke, kita katakan 3 kali ya. 2, 3, ya. Aku anak yang rajin. Aku anak yang rajin. Aku anak yang rajin. Amin. Mari kita bersatu dan doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu lewat firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk tidak bermalas-malasan. Karena itu adalah merugikan diri kami sendiri Tuhan. Dan itu membuat kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi Tuhan dalam firman ini ajarkan kami untuk hidup tertib, hidup bekerja keras, belajar yang baik, supaya kami Tuhan memperoleh hal-hal yang baik, memperoleh masa depan yang baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bermalas-malasan pada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Biarlah kami juga Tuhan hari demi hari memperbaiki diri kami sehingga kami memperoleh hidup yang lebih baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya
Adik-adik, bagaimana dengan firman-Nya? Semoga tadi apa yang sudah diterangkan oleh Bang Fandi bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kali ini kita akan menyiapkan persembahan kita. Kiranya, ayo teman-teman semua persiapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, kita sudah mengumpulkan persembahan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami sudah mau selesai dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang menyertai ibadah kami ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang telah kami berikan lewat persembahan kami Kau berkati Tuhan. Dan firman-Mu juga tadi Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah itu menjadi pedoman bagi kami anak-anak-Mu, supaya menjadi anak sekolah minggu yang mau mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagaru, Pasada Purnami, Asetorang Garu, Singkueda Nami, Salahkan atau Salah. Berpama Somanami, Torah Adi Hujan. Amin. Oke, selamat hari Minggu.